Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan software Mindjet Mind Manager Pro 7 untuk membuat mind map atau peta pikiran khususnya untuk mata pelajaran IPS di SMP. Perkenalkan, saya Taufik Ibrahim, guru IPS di SMP Negeri 14 Depok, di mana sudah beberapa tahun terakhir saya menggunakan software ini untuk merangkum materi, sehingga rangkuman materi yang tadinya sebuah tulisan sekarang kita ubah menjadi tampilan peta pikiran atau mind map yang begitu interaktif. Mengapa interaktif? Saya akan tunjukkan dalam bentuk presentasi yang berikut ini. Ini adalah tampilan default daripada software Mindjet Mind Manager Pro 7. Ini adalah tampilan home, kemudian ini adalah tampilan insert, format, review, view, ya, dan tools. Nah, biasanya jika software atau mind map ini sudah jadi, pada saat mempresentasikan saya mengklik tombol view, kemudian saya klik tombol presentation mode, maka yang tampil adalah seperti ini. Jadi tampilannya lebih besar gitu ya. Nah, sebagai contoh saya ingin presentasikan tentang misalnya Perang Dunia Kedua. Ini adalah materi semester pertama di kelas 9 SMP ya, Perang Dunia Kedua. Nah, keunikan daripada software ini adalah membuat mind map itu begitu interaktif, bisa di insert oleh video, foto ya, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, saya misalnya klik next, maka tampilan akan mengarah kepada cabang yang pertama ya. Di sini kan judul utamanya Perang Dunia Kedua, ada gambar dua orang yang sedang bertarung begitu. Kemudian di sini ada traktor yang menggantikan kata faktor. Jadi traktor itu adalah di otak kanan, faktor itu di otak kiri, sehingga ini memaksimalkan fungsi quantum learning ya, atau fungsi otak manusia. Nah, di subjudul yang pertama nih ada judul A, penyebab. Penyebab punya anak buah, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Jika saya klik next lagi, maka kursor akan mengarah kepada sebab umum dan membuka tampilan sebab umum yang jumlahnya ada A sampai dengan G ya. Nah, ini ada tampilan LBB ya, saya kasih simbol gambar seperti ini, kemudian ada lomba, kemudian ada senjata, ada aliansi, ada simbol seperti ini, ada pertentangan, imperialisme dengan gambar logam uang yang bertumpuk, ada gambar balas, kemudian gambar orang yang agak marah begitu, kemudian nasionalisme dan gambar bendera merah. Nah, ciri-ciri daripada mind map itu seperti itu. Jadi rata-rata kalimat yang begitu panjang di buku itu bisa kita rangkum menjadi satu atau dua kata kunci, kemudian ditemani oleh simbol ya. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari sebuah mind map. Jika saya klik lagi, maka kursor akan mengarah kepada LBB dan membuka lagi kata kunci anak buah dari kata LBB tadi. Nah, ini ada Amerika Serikat, ada keanggotaan sukarela, kemudian LBB itu dijadikan sebagai alat politik ya bagi sebagian negara-negara besar, atau negara-negara besar itu berbuat semaunya. Kemudian ini saya kasih kata lomba, ada kata senjata, ada gambar senjata di sini, artinya ini adalah mewakili dari kalimat perlombaan pembuatan persenjataan ya. Inilah keunikan daripada mind map. Kemudian saya klik lagi, ini ada aliansi, punya subjudul fasis dan sekutu. Sekutu juga punya subjudul lagi, demokrasi dan komunis. Saya klik lagi, pertentangan ya, punya anak buah lagi, ekspansi. Ekspansi saya klik lagi, itu punya anak buah. Nah, ini adalah tiga tokoh yang menjadi punya peran sentral di Perang Dunia Kedua di era tahun 1939 sampai dengan 1945. Kemudian imperialisme dan seterusnya. Nah, jika saya klik seterusnya, maka akan sampai ke sebab khusus nih. Sebagai contoh, saya klik langsung di sini. Kemudian saya klik, ini ada sebab khususnya adalah Jerman menyerang Polandia. Ini terjadi pada tanggal 1 September tahun 1939. Kemudian bagaimana Jepang menyerang Cina ya pada tahun 1937. Kemudian Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Nah, ini keunikan daripada Mindjet itu juga bisa kita link dengan video. Kalau saya klik di sini, ini akan muncul contoh
video atau potongan film Perang Dunia Kedua. Ini adalah potongan film yang berhasil saya potong dari peristiwa 17 Maret 1945 ketika tentara Amerika berusaha untuk menguasai Pulau Iwo Jima di Jepang. Ya, ini sekilas film ini. Ini saya percepat saja. Ini tentunya akan mengasihkan bagi para siswa jika melihat tampilan potongan film dari Perang Dunia Kedua yang dibuat filmnya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, jika kita lihat di sini juga ada anak buah judul lagi, yaitu yang bagian kedua, yaitu jalannya. Jalannya ini saya kasih kata kunci jalannya dan simbol kaki, ya. Ini mewakili kata jalannya Perang Dunia Kedua. Nah, inilah keunikan daripada Mindjet Manager, ya, terutama untuk materi mind map sejarah. Nah, untuk contoh lainnya bisa saya buka misalnya materi tentang uang. Nah, tentang uang. Sekali lagi saya klik view. Presentation mode ini adalah materi untuk ekonomi, ya, untuk ekonomi. Nah, ini adalah tampilan presentation. Saya kasih gambar atau simbol uang logam, kemudian kata kuncinya uang. Saya klik lagi, maka kursor akan mengarah kepada anak judul utama yang pertama, yaitu sejarah tentang uang, ya, sejarah tentang uang. Kita lihat di sini ada barter, ada sifat, ada emas, ada kertas atau uang kertas atau uang logam. Ini jika saya klik, maka akan lari ke contoh video sejarah tentang barter atau tukar menukar uang. Ya, ini bisa kita perbesar, ya, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil lagi seperti ini. Ini tentunya akan menarik bagi siswa tentang video animasi barter atau ini yang menjadi cikal bakal adanya uang, ya. Ini saya klik saja. Kemudian kalau saya klik next di sini, maka dia akan lari ke sana, sebelah kanan ke anak buahnya lagi. Sifat uang barang, ya, itu digemari, terbatas, punya nilai tinggi. Kemudian sifat uang barang itu punya kelemahan, antara lain di situ ada kata kunci, ya, berbagai kata kunci. Kemudian emas juga, alasan mengapa menggunakan emas, kelemahan dari penggunaan emas sebagai alat pertukaran. Kemudian uang kertas dan uang logam punya syarat, ya, ada 6 syarat. Kemudian ada keuntungannya, kemudian ada kelemahannya. Kalau saya klik kelemahannya, maka akan muncul anak buahnya itu mudah dipasukan dan tidak tahan lama. Kalau saya klik lagi, maka akan muncul, nah ini bagian kedua, jenis-jenis uang. Maka akan muncul subjudul bahan, kemudian lembaga yang mengeluarkan uang, atau jenis-jenis uang berdasarkan bahannya, kemudian jenis-jenis uang menurut lembaganya, jenis-jenis uang menurut nilainya. Nah, menurut bahannya terbagi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, maka akan muncul dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh mind map untuk mata pelajaran bidang ekonomi SMP kelas 9. Nah, ini tadi sekilas di tampilan nilai akan muncul tombol untuk memunculkan notes, ya, notes tadi, ya. Nah, jika saya klik di sini misalnya, maka idealnya akan muncul notes sini nih, ya. Nah, ini kita lihat masih bergerak, ya. Ini kita lihat di sini. Nah, dia muncul terus, bergerak terus ini. Saya klik, maka akan muncul notes atau tulisan. Nah, di sini nilai uang. Nah, ini bisa kita perbesar juga. Jika misalnya ukuran ini tidak terlalu besar, kita bisa rubah menjadi lebih besar. Nah, seperti itu. Nilai uang adalah bla 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 begitu. Nah, inilah salah satu contoh mind map untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk terakhirnya saya coba munculkan contoh mind map untuk mata pelajaran IPS tapi yang sosiologi. Nah, ini contohnya di materi globalisasi. Nah, jika saya tampilkan seperti ini, maka akan muncul
materi globalisasi dengan anak cabangnya yang 3 tadi. Saya akan mengklik subjudul yang pertama, yaitu modernisasi globalisasi. Maka dia akan bergerak kursornya ke arah subjudul. Kemudian dampak. Nah, dampaknya. Nah, ini modernisasi masih bergerak ya. Ini punya link-link ke video ini, ke video tentang modernisasi, video tentang globalisasi. Kemudian modernisasi sendiri punya cabang pengertian. Ini ada tokoh sosiologi yang mengungkapkan tentang modernisasi, yaitu Wijoyo Nitisastro, Suryono Sukanto, dengan ungkapan bahwa perubahan sosial terarah yang dirasakan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Jadi ini keunggulan daripada Mindjet itu bisa menimbulkan notes atau catatan kecil jika kita arahkan kursor ke arah notes ini. Jadi tanpa diklik pun juga sudah muncul. Cuman kalau ingin lebih kelihatan maka dia harus diklik ya, harus diklik supaya muncul. Nah, seperti ini. Nah, ya, kita tunggu saja. Nah, ini ya, ini dia. Kemudian kita tutup lagi. Kalau kita klik ini juga akan muncul film tentang globalisasi. Nah, ini adalah sub-subjudul dari anak buah dari globalisasi. Ini bisa kita perbesar. Ya, kita perbesar. Ini tentang globalisasi, tentang produk-produk yang terkenal di dunia ya, yang sudah tidak asing lagi. Nah, ini tentunya akan menarik bagi para siswa jika kita munculkan film-film seperti ini. Nah, dan seterusnya. Inilah presentasi saya terutama tentang pemanfaatan Mind Manager Pro 7 untuk membuat mind map atau peta pikiran yang interaktif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.